Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Film yang berjudul Twist a Family, atau judul aslinya dalam bahasa Prancis, The Main Tot Commence, tahun 2016 ini mengisahkan tentang seorang bujangan menikmati kehidupan manisnya di Riviera Prancis, sampai seorang wanita cinta satu malamnya datang memberitahunya bahwa dia adalah ayah dari seorang bayi dan meninggalkannya bersamanya. Dia pun harus berjuang mengasuh bayinya itu seorang diri. Penasaran dengan alur ceritanya yang seru? Siapkan snack dan nyamankan posisi rebahan Anda, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke jalan ceritanya. Pria ini bernama Samuel, dia adalah seorang playboy yang memandu kapal pesiar pribadi di sebuah resor di Paris. Sore itu, Samuel meminta izin kepada atasannya untuk mengadakan pesta di pantai belakang resor. Bos awalnya ingin melarangnya, tapi karena dia sudah bekerja keras seharian, akhirnya dia mengizinkan Samuel asalkan pestanya selesai tepat jam 1 pagi. Samuel sangat senang mendengarnya. Ia berjanji bahwa tepat jam 1 pagi, pestanya akan selesai. Namun kenyataannya, ia tetap berpesta hingga jam 5 pagi. Sore harinya, ketika Samuel terbangun, dia terkejut melihat seorang wanita di depan kapal. Wanita itu adalah Christine. Dia datang membawa seorang bayi, dan mengatakan bahwa nama bayi tersebut adalah Gloria dan bahwa dia adalah putri kandung Samuel. Ia bertanya-tanya bagaimana caranya ia bisa mempunyai anak, padahal ia bahkan lupa apakah ia pernah bertemu Christine sebelumnya. Christine mencoba mengingatkannya bahwa mereka pernah bertemu di sebuah bar di London tempat dia bekerja. Di tengah perbincangan, Christine meminta untuk meminjam 20 euro untuk membayar taksi. Lalu meminta Samuel untuk menggendong anaknya sebentar, namun saat Samuel hendak membayar taksi, bukannya kembali, Christine justru malah kabur dengan taksi, meninggalkan putrinya bersama Samuel. Samuel langsung mengejarnya, namun sayang, ia kehilangan jejak di bandara. Karena panik, ia memutuskan untuk melanjutkan penerbangan berikutnya ke Inggris. Sesampainya di bandara kota London, karena tidak bisa berbahasa Inggris, Samuel mencari bar tempat Christine bekerja menggunakan peta. Saat dia sedang dalam masalah, tiba-tiba ada seseorang lewat sambil berbicara bahasa Prancis di telepon. Samuel kemudian mengejarnya dan meminta bantuan. Pria itu adalah Bernie. Sayangnya, Samuel lupa bahwa ia meninggalkan Gloria dan bergegas menjemputnya kembali sambil parkir di tengah kerumunan. Oh putain! Melihat betapa hebatnya Samuel, Bernie pun terkesima. Dia kemudian memberitahu Samuel bahwa dia sebenarnya adalah seorang manajer di sebuah agen distribusi aktor dan saat ini sedang mencari pemeran pengganti untuk film aksi tersebut. Bernie kemudian memberikan bisnisnya kepada Samuel sambil mengundangnya untuk menelpon jika dia tertarik dengan pekerjaan itu. Setelah mendapatkan arahan, Samuel melanjutkan perjalanannya untuk mencari bar tersebut, namun sayang, sesampainya di bar tersebut, pelayan tersebut memberitahukan bahwa Christine sudah mengundurkan diri dari sana. Samuel putus asa, dia tidak tahu harus mencari kemana lagi. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk kembali ke Paris, namun di bandara, ia menyadari bahwa dompetnya hilang. Saat ia menelpon atasannya untuk meminta bantuan, sayangnya, alih-alih membantunya, atasannya malah memecatnya karena berpesta hingga subuh di resor. Mendengar itu Samuel terdiam karena terkejut. Di tengah kegalauannya, ia teringat akan kartu nama Bernie, dan tanpa ragu, Samuel langsung menemui Bernie dan menerima tawarannya tadi. Namun karena Samuel tidak mempunyai tempat tinggal di Inggris, sebagai atasan dan teman baik, Bernie mengajak Samuel untuk tinggal bersamanya. Berangkat dari situlah kehidupan baru Samuel akhirnya dimulai. Selama bertahun-tahun, Samuel terus bekerja sebagai stuntman. Ia pun terbiasa mengasuh Gloria seorang diri hingga ia berusia 8 tahun. Setiap hari, putri kecil itu selalu menemani ayahnya dalam pekerjaannya dan membantu menjadi penerjemah. Karena walaupun Samuel sudah berada di Inggris selama 8 tahun, ia masih belum bisa berbahasa Inggris. Namun hari itu, saat syuting adegan seorang kecelakaan, Samuel tiba-tiba pingsan. Semua orang panik, tapi untungnya, saat Gloria mendekat dan membisikkan sesuatu padanya, Samuel langsung terbangun. Usai syuting adegan itu, mereka berdua pulang. Samuel berhasil membeli rumahnya sendiri. Untuk menyenangkan putrinya, ia bahkan mendesain rumahnya seperti taman bermain. Malam itu, saat mereka sedang jalan-jalan bersama Bernie, tiba-tiba Gloria mendengar suara notifikasi dari kamarnya. Dengan senang hati ia berlari sambil mengatakan bahwa itu pasti pesan dari ibunya. Padahal kenyataannya selama ini Samuel lah yang setiap hari mengirimkan pesan. Seolah-olah Christine lah yang mengirimkannya kepada Gloria. Hal itu sengaja dilakukannya karena tidak ingin Gloria bersedih jika mengetahui ibu kandungnya telah meninggalkannya. Tak hanya itu, setiap malam Samuel juga selalu mengirimkan pesan kepada Christine di Facebook. Meski ia mengetahui akun Facebook Christine sudah lama tidak aktif, ia tetap terus mengirimkan pesan kepada Christine, berharap suatu hari nanti Christine akan membacanya. Keesokan harinya, Samuel dan Gloria pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Di tengah pemeriksaan, karena dokter ingin berbicara berdua dengan Samuel, perawat meminta Gloria untuk ikut bersamanya. Setelah Gloria pergi, dokter mengatakan kebenaran yang sebenarnya bahwa Gloria tidak akan hidup lebih lama lagi. Ternyata, selama ini Gloria menderita penyakit yang cukup parah. Gadis yang tampak sehat dari luar sedang berjuang melawan penyakit besar yang mengancam nyawanya. Mendengar putusan barusan membuat hati Samuel patah. Namun meski demikian, sebagai seorang ayah, ia harus tetap tegar. Sepulang dari rumah sakit, Samuel dan Gloria berjalan-jalan di taman hiburan. Saat berdiri sendirian, tiba-tiba seorang wanita menggandeng tangan Gloria karena mengira Gloria adalah putrinya.
Saat wanita itu meminta maaf dan pergi, Gloria sedih. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Malam harinya, Samuel yang tak sanggup lagi melihat malaikat kecilnya bersedih, mengirimkan pesan kepada Christine di Facebook dan meluapkan emosi. Awalnya Samuel mengira akun Christine tidak akan aktif seperti biasanya. Namun entah kenapa, malam itu, Facebook miliknya sedang online. Akun Christine juga terlihat mulai membaca satu persatu pesan yang dikirimkan Samuel. Samuel panik. Tak lama kemudian, ada notifikasi pesan masuk dari Christine. Dalam pesan tersebut, Christine mengajak Samuel dan Gloria untuk bertemu di taman besok. Membaca pesan dari ibu kandung Gloria bahwa putrinya selama ini hilang membuat Samuel sangat bahagia. Hingga tak sabar melihat wajah bahagia Gloria saat bertemu dengan ibunya. Keesokan harinya, setelah sekian lama, mereka bertiga akhirnya bertemu. Setelah sekian lama, Gloria mengajak Christine ke rumahnya untuk menghabiskan waktu bermain bersama. Hingga larut malam, saat Gloria sedang tidur, Christine menceritakan kebenaran yang sejujurnya bahwa alasan ia meninggalkan Gloria bersama Samuel adalah karena ia merasa Gloria hanya akan menjadi beban dalam hidupnya. Dia meminta maaf dari lubuk hatinya. Namun meskipun sudah meminta maaf, Samuel tetap saja marah kepadanya. Ingin sekali ia memarahi Christine namun takut suaranya akan membangunkan Gloria. Hari demi hari berlalu, dan hampir setiap hari, Christine datang menemani Gloria bermain. Melihat putrinya bahagia membuat Samuel juga ikut bahagia, dan perlahan tapi pasti. Samuel belajar bagaimana menerima Christine dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka sedang nongkrong di taman hiburan, tiba-tiba Samuel melamar Christine. Ia mengatakan bahwa ia selalu ingin mengabulkan permintaan Gloria, agar bisa memiliki keluarga seutuhnya seperti teman-temannya. Namun Christine tidak menanggapinya. Ia akhirnya membuka mulut dan mengatakan yang sejujurnya, bahwa ia telah menemukan pria lain dan akan segera menikah dengan pria tersebut. Alasan dia memutuskan untuk hadir dan menghabiskan waktunya bersama Gloria adalah karena setelah menikah, dia berencana pindah ke Amerika. Samuel kecewa, namun ia sadar bahwa dari awal Christine muncul lagi hanya untuk menemui anaknya, bukan untuk menemuinya. Keesokan harinya di restoran, Christine mengajak pacarnya untuk bertemu Gloria dan Samuel. Mereka tampak menikmati waktu bersama. Saat Christine dan Gloria pergi ke toilet, pacar Christine mencoba berbicara dengan Samuel dalam bahasa Inggris. Namun karena Samuel tidak bisa berbahasa Inggris, dia salah paham. Dia mengira pacar Christine sedang menertawakannya, dan sejak kejadian itu, dia tidak pernah menyukainya. Keesokan harinya di lokasi syuting, Samuel menceritakan kejadian kemarin kepada Bernie. Dan sebagai teman baik, Bernie berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian, Gloria, Christine, dan pacar Christine datang ke lokasi syuting. Ternyata Gloria yang mengundang mereka. Di tengah perbincangan, Bernie menyuruh Samuel untuk bersiap-siap menghadapi adegan selanjutnya. 88, pukul 0:06, 57,480 lebih besar dari pukul 0:07, 02, 700. Di mana dia akan melompat dari lantai 6 sebuah gedung yang terbakar. Samuel merasa takut, dan kemudian menyuruh Gloria untuk membujuk direktur agar mengizinkannya melompat dari lantai pertama. Gloria tanpa ragu setuju untuk membantu. Tetapi ketika dia berbicara dengan sutradara, dia mengatakan bahwa ayahnya bisa melompat dari lantai 11. Hal itu ia lakukan hingga membuat ibunya takjub sehingga ia batal pindah ke Amerika dan memilih tinggal bersama mereka. Saat syuting dimulai, Samuel masih tersenyum karena mengira Gloria berhasil membujuk sutradara. Namun saat salah satu kru memberitahunya bahwa Gloria membuat sutradara menyuruhnya melompat dari lantai 11. Dia langsung marah dan meminta untuk diturunkan. Mendengar omelan Samuel, sang sutradara menjadi bingung lalu memarahi Gloria. Dari atas, Samuel yang tidak tega melihat putrinya dimarahi, akhirnya rela melompat dari lantai 11. Dia melakukan adegan itu seperti yang diharapkan, tetapi ketika dia mendarat, dia langsung pingsan. Seperti biasa, Gloria berusaha membangunkan ayahnya, namun beberapa menit berlalu Samuel belum juga bangun. Semua orang mulai panik dan memanggil ambulans, tapi untungnya, Samuel akhirnya sadar. Saat dirawat, Christine menanyakan apa yang dibisikkan Gloria saat ia pingsan. Samuel menjawab bahwa itu bukan urusannya dan membuat mereka berdebat. Christine bahkan menyebut pesan palsu yang dikirimkan Samuel ke Gloria menggunakan namanya. Saat Christine ingin pergi, dia terkejut melihat Gloria berdiri di balik pintu. Ternyata Gloria selalu ada di sana dan mendengar semua yang mereka berdua katakan. Malam itu dalam perjalanan pulang, Gloria meminta untuk menginap semalam di apartemen Christine. Samuel awalnya melarangnya, namun saat Gloria menyebutnya pembohong, dia terkejut dan memutuskan untuk membiarkannya tinggal. Sesampainya di rumah, Bernie mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mungkin Gloria hanya butuh waktu sendiri. Saat itulah Samuel akhirnya menceritakan kepada Bernie tentang penyakit Gloria. Mendengar cerita barusan membuat Bernie menitikkan air mata. Meski bukan siapa-siapa, ia sudah menganggap Gloria seperti anaknya sendiri. Beberapa hari setelahnya, Gloria belum juga kembali ke rumah. Dan hal itu membuat Samuel khawatir. Setiap kali dia menelpon, Christine tidak pernah mengangkatnya. Di sisi lain, Christine dan Gloria menghabiskan waktu bersama. Mereka jalan-jalan, makan kue kesukaan Gloria, dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan ibu dan anak perempuannya. Hingga suatu malam, Samuel masuk ke apartemen Christine dan tanpa ragu, memberitahunya bahwa ia ingin mengantar Gloria pulang.
Namun Christine melarangnya. Sejak kehadiran Gloria dalam hidupnya, ia merasa bisa menjadi seorang ibu seutuhnya. Dan jika Samuel tetap bersikeras untuk membawa Gloria pergi, ia akan menuntut hak asuh Gloria di pengadilan. Mendengar ancaman tersebut, Samuel sama sekali tidak takut. Sambil menggendong Gloria yang tertidur, Samuel mengatakan bahwa dia akan melawannya di pengadilan demi Gloria. Dalam perjalanan pulang, Samuel berulang kali meminta maaf kepada putrinya. Meski dia tahu bahwa semua kebohongannya selama bertahun-tahun tidak bisa dimaafkan, dia melakukannya hanya untuk membahagiakan Gloria. Tanpa dia sadari, Gloria sama sekali tidak tertidur dan mendengar semua yang dia katakan. Beberapa hari kemudian, persidangan hak asuh Gloria dimulai. Dalam persidangan, Christine berusaha meyakinkan hakim bahwa Gloria akan lebih bahagia jika tinggal bersama ibu kandungnya. Lagi pula, pacar Christine itu juga menyayangi Gloria seperti anaknya sendiri. Sehingga kelak Gloria pasti bisa mendapatkan kasih sayang penuh dari sosok seorang ibu dan seorang ayah. Setelah Christine selesai berbicara, kini giliran Samuel. Dia memberitahu hakim tentang pertama kali Christine meninggalkan Gloria. Perasaan Samuel campur aduk. Ia takut, marah, kecewa, dan bingung, serta ingin mengungkapkan emosinya. Namun saat melihat bayinya tumbuh, perlahan tapi pasti perasaannya mulai berubah. Dia akan membiarkan Gloria bolos sekolah jika dia mau. Dia akan mengajak Gloria ke taman hiburan untuk membuatnya bahagia. Dia bahkan mengubah rumahnya menjadi taman hiburan hanya untuk memuaskannya. Ia bekerja sangat keras hingga sering pingsan karena kelelahan hanya untuk bisa membahagiakan putrinya. Baginya, Gloria adalah satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Dengan mata berkaca-kaca, Samuel memohon kepada hakim untuk tidak mengambil malaikat kecilnya dari hidupnya. Kata-kata Samuel menyentuh hati semua orang. Setelah mempertimbangkan cukup lama, hakim akhirnya memutuskan bahwa hak asuh Gloria jatuh pada Samuel. Mendengar keputusan hakim, Samuel begitu senang. Ia berharap kehidupannya bersama Gloria kembali seperti dulu sebelum Christine datang. Beberapa minggu berlalu dan hubungan Samuel dan Gloria mulai membaik. Agar bisa lebih dekat dengan putrinya, Samuel memutuskan untuk berganti pekerjaan menjadi guru seni di sekolah Gloria. Hari itu, saat sedang mengajar, ia mendapat telepon dari pengacaranya. Ia mengabarkan bahwa Christine diam-diam telah melakukan tes DNA. Dan dari hasil tes tersebut, ternyata Gloria bukanlah anak kandung Samuel. Keesokan harinya, semua pihak kembali menemui hakim, dan setelah membaca hasil tes DNA, hakim harus mencabut hak asuh Gloria dari Samuel dan memberikannya kepada Christine. Artinya hari itu adalah hari terakhirnya bersama Gloria dan ia harus melepaskannya. Christine membawa Gloria menjauh darinya keesokan harinya. Jika dia tetap menahan Gloria, dia akan dijatuhi hukuman penjara. Mendengar perkataan sang hakim, Samuel tak bisa menahan kesedihannya. Usai persidangan, Christine meminta maaf kepada Samuel atas apa yang terjadi. Dia hanya penasaran dan memutuskan untuk melakukan tes DNA. Dia juga mengetahui bahwa Samuel bukanlah ayah kandung Gloria. Keesokan harinya, saat mengemasi barang-barang Gloria, Samuel mencoba menjelaskan secara perlahan apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya yang lugu itu. Tak lama kemudian, Christine datang menjemputnya. Di luar, Bernie juga hadir untuk mengucapkan selamat tinggal. Di dalam mobil, saat Gloria hendak berangkat, ia terus melihat ke dalam rumah. Hingga tiba-tiba ia keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah sambil memeluk ayahnya. Sambil tersenyum, Gloria mengatakan bahwa dia ingin tinggal bersama Samuel selamanya. Saat Christine dan Bernie masuk ke dalam rumah untuk mencari Gloria, ternyata tidak ada seorang pun di dalam. Dia langsung menyimpulkan bahwa Bernie dan Samuel berencana mengambil putrinya darinya. Dia mengancam akan melaporkan keduanya ke polisi jika Bernie menolak memberitahu kemana Samuel membawa putrinya. Mendengar ancaman itu membuat Bernie naik pitam. Ia membentak Christine sembari mengungkapkan kebenaran menyedihkan mengenai kondisi kesehatan Gloria. Dan memohon kepada Christine untuk mengizinkan sahabatnya itu menghabiskan waktu bersama Gloria sebentar saja. Karena Gloria sebenarnya tidak akan hidup lama lagi. Setelah kejadian kemarin, demi kebahagiaan putrinya, Christine memutuskan untuk mengalah dan menyerahkan hak asuh Gloria kepada Samuel. Dia bahkan mengizinkan Samuel membawa Gloria ke Prancis. Baik Samuel maupun Gloria menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang bersama sepanjang waktu. Seminggu sekali, Christine dan Bernie datang mengunjungi mereka berdua. Setiap menitnya, Samuel selalu membuat kenangan indah bersama Gloria. Ia berjanji akan terus membahagiakan Gloria hingga akhir zaman. Dan akhirnya Samuel berhasil menepati janjinya. Beberapa minggu kemudian, Gloria akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Samuel sangat sedih kehilangan putri kecilnya. Mulai saat ini, ia harus menjalani hari-harinya sendirian tanpa bisa melihat senyum di wajah malaikat kecilnya. Namun meski begitu, ia bersyukur atas saat-saat terakhirnya bersama Gloria, karena ia telah mengukir kenangan indah bersama. Dan kenangan itu akan tetap ada, selalu dikenang selamanya. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, sayangilah selalu anggota keluargamu, jangan mengabaikan mereka karena merekalah yang akan selalu menemanimu sampai akhir kamu menutup mata. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini juga ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie.